Senang berjumpa kembali. 4 bulan ya. Pada bulan Juni saya ada di sini. Dan terima kasih bersyukur kepada pastor memberikan kehormatan, kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Ibu Bapak, sebelum firman Tuhan disampaikan, saya mau semua saudara menangkupkan tangan seperti ini, semuanya. Kemudian yang tengah dimasukkan, oke, tengah dimasukkan, ya, jempol coba diangkat, bisa, kemudian yang telunjuk diangkat, kemudian yang kelingking diangkat, coba jari manis yang diangkat. Bisa? Kenapa? Jari manis ada apanya? Ada cincinnya. Di Indonesia cincin nikah tidak di kiri, sebab di Indonesia tidak ada toilet paper. Jadi kalau taruh di kiri bisa hilang. Ya. Ini artinya Bapak Saudara sekalian, Anda bisa berpisah dengan orang tua Anda. Anda bisa berpisah dengan saudara tua Anda. Anda bisa berpisah dengan saudara muda saudara. Tapi Anda tidak bisa berpisah dengan pasangan Anda. Ingat ini ya. Jadi jangan lupa bahwa Anda disatukan oleh Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar berkenaan the power of the gratitude. Oke. Tema dari ayat yang dipakai hari ini adalah Mazmur 107, kalau Anda bisa membukanya. Ayat yang ke-22. Ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur. Dalam bahasa Inggris mempersembahkan diterjemahkan dengan sacrifices. Korban, ya, korban. Dalam bahasa sehari-hari dipakai istilah power. Power dalam pemahaman dunamis. Dunamis itu adalah semacam bom, ya, bom. Jadi ini ada kuasa dalam pengucapan syukur atau kekuatan dalam syukur ketika ini dihidupi, dilaksanakan, diungkapkan dalam kehidupan kita. Jadi biarlah mereka mempersembahkan sacrifices, artinya mengorbankan. Dalam perjanjian lama korban itu binatang, bukan sembarang binatang. Itu sebabnya kenapa malaikat itu ketika mengabarkan akan kelahiran Yesus datang kepada para gembala. Karena gembala itulah tahu binatang yang terbaik, yang biasanya untuk korban, ya, korban. Nah, jadi ini yang dijelaskan dan menceritakan pekerjaannya dengan sorak-sorai. Nah, Bapak, jadi ini penting sekali buat kita hari ini untuk melihat bagaimana dunamis, kuasa, bagaimana peledakan dari ucapan syukur ini akan memberikan kekuatan, kemampuan hidup kita di dalam kehidupan yang penuh dengan berbagai hal yang tidak menyenangkan, ya, tidak menyenangkan. Kita akan melihat, well, are you okay there? Oke. Saya membaca pendahuluan ini karena saya menulis sangat menarik. Ada kalimat bijak yang mengatakan, bukan karena bahagia kita bersyukur, tetapi karena bersyukur kita menjadi bahagia. Ya, saya lanjutkan. Kalimat ini hendak menekankan pentingnya rasa syukur. Dengan bersyukur dalam situasi apapun, manusia dapat merasakan kebahagiaan. Ini tema dalam kitab Mazmur. Kalau Anda membaca Mazmur pasal 1, diawali apa? Berbahagialah.
Ya, berbahagialah. Pasal 1. Nanti penutup Mazmur 150 dikatakan apa? Selebrasi, haleluya. Ya, mengungkapkan kebahagiaan, kesukacitaan, rasa syukur di tengah-tengah berbagai masalah kehidupan yang tidak menyenangkan, bahkan sudah terhimpit dengan berbagai persoalan kesulitan. Tetapi haleluya, bersyukur, berbahagia, keterberkatan. Kata bahagia sama dengan kata berkat. Dalam bahasa Alkitab itu asre. Asre itu adalah bahagia, berkat. Ya, kalau berkat di benak kita berpikir apa? Materi. Memang kata keterberkatan bisa dalam bentuk kata benda. Tetapi kemudian pada umumnya kata keterberkatan, bahagia ini adalah kata kerja. Apa maknanya? Anda tidak pernah akan bahagia, Anda tidak akan pernah keterberkatan kalau saudara tidak mengerjakan. Mengerjakan apa? Nanti kita lihat dalam bagian penjelasan. Bersyukur adalah prinsip Alkitabiah yang sangat penting. Faktanya, kita telah dituntut oleh kitab suci ketika kita bangun, bersyukur, masih hidup, kira-kira begitu ya, setiap hari. Untuk dapat memiliki hati yang dipenuhi dengan rasa syukur. Syukur benar-benar seperti obat bagi jiwa. Kita memberikan perawatan untuk kesehatan mental kita. Bagi kita, Ibu Bapak Saudara sekalian, melepaskan kekuatan syukur dalam hidup kita, maka itulah sangat penting, ya, sangat penting. Kita akan melihat mengapa menunjukkan rasa syukur. Rasa syukur itu ada bentuk di dalam. Ini tidak mungkin akan terjadi sampai nanti kita akan diberi penjelasan dari kitab Kolose pasal 2 itu. Agar rasa terima kasih atau syukur yang dialami secara internal diungkapkan secara eksternal, ya, secara luar dengan sukacita. Kita tadi menyanyi, ya, bersorak-sorak, ada kesemangatan, ada kegiatan yang begitu rupa sehingga menjadikan hidup ini seolah-olah tiada masalah. Maka dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ibu Bapak, di sini kita lihat syukur sumbernya adalah dari mana? Sumbernya dari Kristus. Tadi dalam ayat 6 dikatakan menerima Kristus. Kata keterberkatan, bentuk kata kerja, kata menerima dan seterusnya nanti hidupmu juga kata kerja. Ya. Ini tidak sok-sokan tetapi dalam bahasa Indonesia gramatikalnya tidak ada. Ini yang merupakan kata kerja auris aktif. Ya, auris aktif. Ini apa kebenarannya? Auris aktif, kata kerja auris itu pernah terjadi, sedang terjadi, dan terus terjadi. Kapan Anda menerima Kristus? Dan inilah Ibu Bapak yang seharusnya berlangsung terus-menerus. Menerima artinya menjadi milik, ya, menjadi hak, menjadi hidup saya, sehingga hidup saya adalah dalam keadaan posisi di dalam Kristus. Itu yang dijelaskan di dalam bagian ayat-ayat ini, ya. Bagian ayat ini mengatakan pada dalam ayat kemudian 11-12 kita dibaptiskan bersama Kristus. Maknanya apa? Kita seharusnya mati
Orang mati dibawakan sate, hidup enggak? Kalau hidup itu belum mati ya. Nah saudara, mati. Bahasa Solo dikatakan kata basis. Kata basis itu tidak berdaya. Tidak berdaya. Dan kemudian aku dibangkitkan bersama Kristus. Anabasis, dinaikkan. Diucapkan syukur. Sehingga saya menjadi orang yang baru. Menjadi pribadi yang baru. Aku dulu dilahirkan oleh mamaku. Bentuknya kayak gini. Sekarang aku anabasis, dilahirkan dalam Kristus, sehingga aku menjadi Christ-like. Kalau Anda tidak menjadi Christ-like, hidupnya, kelakuannya, tindak tanduknya tidak seperti Kristus, belum Kristen. Walaupun saudara ke gereja dan mengaku Kristen. Karena apa? Ini kelahiran baru. Kelahiran oleh karena karya daripada Roh Kudus menjadikan saya berbeda daripada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Itu arti daripada menerima Kristus. Dan kemudian, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, hidup dalam Kristus. Lagi, ini dalam bentuk imperatif ya. Imperatif itu mendesak terus terjadi hidup dalam Kristus. Tidak pernah tidak di dalam Kristus. Susah, senang, sakit, sehat, kaya, miskin, dalam situasi apapun tetap dalam Kristus. Nah, ini merupakan bentuk yang memungkinkan rasa syukur, rasa bahagia, rasa keterberkatan yang menjadikan hidup kita ada kesemangatan. Ya. Saya sudah 75 tahun umur saya. Anak baru 5, ini yang paling kecil di sini. Ya, dia pegawai BNI Manhattan. Cucu baru 10. Saya sudah 52 tahun menjadi hamba Tuhan. Wirawiri Amerika Indonesia 2 kali 1 tahun. Capek-capek. Tapi bahagia. Keterberkatan. Karena apa? Hidup dalam Kristus. Kalau memikirkan aku capek-capek. Hampir 30 jam dari Jogja, New York. Tapi ada sukacita. Ada keterberkatan yang tidak bisa dibayar, dibeli, diganti dengan apapun juga kecuali hidup di dalam Kristus. Ya, hidup di dalam Kristus yang kemudian dikatakan apa di situ? Berakar. Ya, berakar. Berakar dijelaskan di situ di dalam Dia. Saudara lihat di dalam kitab apa itu? Mazmur pasal 92 ayat 13 dan 14 akan menolong kita memahami apa arti berakar. Mazmur 92 ayat 13 dan 14, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Kenapa pohon korma? Ketika biji korma itu ditanam, di atasnya dikasih batu yang kuat. Sehingga ketika ini akan bertumbuh, tidak mungkin karena tidak mampu, maka akan semakin dalam akarnya, semakin kuat. Ketika akan muncul, tidak mungkin karena belum kokoh. Sampai akhirnya akarnya begitu kuat kokoh, maka batu itulah akan terlempar. Maka pohon korma itu akan kuat, berbuah yang begitu enak. Ya, enak apalagi bulan puasa. Ya, enak. Nah, saudara, jadi inilah digambarkan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya, ini pohon yang sangat indah, harum. Mereka ditanam di bait Tuhan. Bait Tuhan, saudara tahu?
Dalam perjanjian lama memang belum ada gereja umat Israel ya, tetapi Bait Tuhan merupakan pusat kegiatan doa, ibadah daripada umat Tuhan. Itu artinya merupakan tempat di mana Tuhan akan berbicara. Saat perjanjian baru di mana? Umat Tuhan ditanam di gereja. Gereja. Itu sebabnya saudara, dalam mata pelajaran sistematik teologi, kalau saudara pernah mendengar sekolah teologi, ada pelajaran eklesiologi. Eklesiologi ekkalio artinya gereja, dipanggil dari keluar dari tempat gelap menuju masuk ke dalam terangnya yang abadi. Nah, gereja adalah merupakan karya Tuhan. Di atas batu karang ini, di atas iman ini, aku akan dirikan gerejaku. Jadi dengan kata lain, Kristus kepala gereja. Kalau saudara tidak menjadi anggota gereja apapun, artinya saudara ada di luar gereja. Sebab apa? Kristus kepala gereja. Dan Paulus menggambarkan gereja sebagai tubuh. Kalau tangan ini tidak nyambung dengan bagian tubuh, maka tangan ini akan mati. Jadi mau saya katakan, Anda harus menjadi anggota gereja. Ya, ini bukan akal-akalan pendeta, tetapi itu Alkitab menjelaskan. Anda harus menjadi anggota gereja karena apa? Kristus kepala gereja. Dan itu sebabnya dikatakan di sini, ditanam di bait Tuhan. Dan inilah Ibu Bapak, Anda akan berakar kuat, kokoh, ya kokoh, akan bertumbuh di dalam kehidupan Anda sebagai orang beriman. Kitab Wahyu pasal 2 dan 3 dijelaskan ada 7 macam gereja, itu melukiskan perwakilan gereja yang menunjukkan adanya gereja-gereja lokal yang adalah merupakan kebenaran daripada tubuh Kristus. Ada gereja universal. Gereja universal artinya seluruh umat percaya di seluruh dunia, tetapi di mana? Nanti ketika gereja diangkat. Tetapi masa kini gereja adalah lokalitas-lokalitas sebagai keluarga di mana Kristus sebagai kepala gereja. Ya, kepala gereja. Itu sebabnya saudara, saya berharap saudara tidak hilang, tidak berada di luar gereja atau menjadi gereja kemana-mana. Ya, tadi saya menggambarkan kalau saya menanam apel, hari ini saya tanam di Elmhurst, bulan depan ditanam di Long Island, bulan berikutnya ditanam di Manhattan. Kira-kira apel ini bisa bertumbuh enggak? Enggak. Bahkan mati. Saudara enggak bisa. Semacam kutu loncat. Hari ini di gereja ini, bulan depan di gereja itu tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kebenaran Alkitab. Ya. Ibu Bapak, ini benar. Benar. Saya tidak sombong, saya sekolah Alkitab 10 tahun. Ya. STH 4 tahun, master saya 4 tahun, doktor saya 2 tahun. Jadi saya mau tegaskan, Anda hendaknya mengakui kebenaran itu. Tidak peduli besar kecil gereja, tetapi ketika Tuhan memanggil Anda sebagai pribadi yang harus mengakar, maka itu akan menjadi begitu sangat kuat, ya, sangat kuat dan bertambah teguh dalam iman. Bertambah teguh dalam iman karena fondasinya Kristus. Sebuah bangunan yang indah bagus tergantung fondasi. Fondasinya enggak kelihatan. Fondasi saudara kepada Kristus tidak kelihatan, tetapi itu menentukan. Bagaimana kita akan melihat bangunan indah? Ya kita membangun.
Maka Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus pasal 2 atau 3 itu, seseorang membangun dengan apa? Emas, jerami, kayu, perak, tapi semuanya diuji dengan api. Jerami, kayu akan terbakar, yang emas, perak, dan berlian katakan makin mengkilap. Kekuatan, keindahan, kebahagiaan, keterberkatan saudara tergantung bagaimana Anda membangun hidup Anda di dalam Kristus. Dan kemudian dikatakan hatimu melimpah dengan syukur. Nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai itu. Manfaat untuk bersyukur, Paulus memberitahu kita ada perintah untuk bersyukur, dan dia memberitahu kita bahwa pada dasarnya ada banyak manfaat yang terkait dengan kita tidak hanya memiliki rasa syukur, tetapi juga menunjukkan rasa syukur. Hasil penelitian di UCLA, ini universitas yang sangat populer di Los Angeles, dan juga Gallup Poll, ini merupakan kelompok penelitian menjelaskan manfaat kesehatan fisik. Hati yang gembira adalah obat, gitu kan ya. Jadi kalau sakit, hati yang gembira adalah obat. Kalau mati, saya dulu melayani ada 10 keluarga dokter pernah bersaksi. Bedanya orang Kristen yang mati, akan mati, dan yang tidak Kristen. Yang tidak Kristen biasanya katanya itunya apa itu namanya? Itu yang di layar itu ada ini kan ya. Oh itu keras begini. Yang Kristen biasanya langsung les, habis. Jadi lihat nanti kalau temanmu, tetanggamu, suamimu, istrimu, kalau mau mati gini atau begini. Itu betul katanya. Nah saudara, ini menunjukkan bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya. Secara fisik, rasa syukur memberikan daya, memberikan semangat, memberikan sesuatu kuasa tadi, dinamis. Ya, kehidupan sehingga seolah-olah meledak, tidak peduli apapun yang terjadi. Manfaat kesehatan relasional, Anda akan menjadi lebih baik satu dengan lain. Kalau saudara menyukuri suami, istri, anak, teman, saudara akan mempunyai relasi yang semakin erat. Makin erat. Ya, menyukuri aku teman kamu, menyukuri aku suami kamu, aku istri kamu, aku tetangga kamu. Ini semakin akrab. Karena menyukuri, melihat secara positif orang-orang di sekitar, di sekeliling kita, dengan membuktikan bagaimana Tuhan menjelaskan hal yang seperti itu. Manfaat kesehatan mental, stres, syukur, datang gereja nyanyi, puji Tuhan, tepuk tangan, mungkin lonjak-lonjak, menari, hilang. Tapi jangan pulang kumat lagi. Nah, jadi saudara, kalau syukur itu konsisten tadi menerima dalam bentuk kata kerja, ya imperatif aorist yang terus menerus, ini akan menjadikan kita hidup di dalam keberadaan apapun yang terjadi tidak akan peduli, ya tidak akan peduli. Baik, kita akan melihat bagaimana cara mengungkapkannya. Rasa syukur adalah emosi positif yang kita ungkapkan karena kebaikan yang telah ditunjukkan kepada kita. Ayat yang sangat populer 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, ini merupakan konsekuensi orang-orang yang menerima Tuhan. Ya, orang Majus bersukacita, para gembala bersukacita, Zakeus bersukacita,
Paulus bersukacita. Saudara, ada sukacita? Bapak, inilah merupakan bentuk yang Paulus katakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi yang tidak bersukacita, yang tidak bersyukur, yang tidak bahagia, yang tidak keterberkatan, artinya tidak merupakan kehendak Allah. Ya, kehendak Allah. Anda sudah membaca, mendengar gereja-gereja di bawah tanah di Tiongkok semakin berkembang. Tidak ada musik seperti kita punya. Ya, tetapi mereka bergerak. Menurut ramalan, Tiongkok akan menjadi negara Kristen yang terbesar. Mungkin, pasti ya. Saya pernah naik pesawat Southern China dari Jakarta ke Beijing. Itu setelah Thanksgiving, awal Desember, lagu di dalam pesawat itu lagu Natal. Saya heran, tanya kepada pramugari, kok lagu Natal? Lalu dia bilang begini, Anda tahu yang naik pesawat kita ini hampir separuh lebih orang-orang muda. Orang-orang muda di Tiongkok rupanya sudah tidak tertarik dengan Xinjia katanya. Tapi lebih tertarik dengan Natal. Walaupun bahasa sono katakan, makanya orang-orang Tiongkok jarang sekali yang mau jadi pendeta. Kenapa? Akar kata boksu sama dengan bokek. Tapi saya pernah melayani di Jakarta, anggota kira-kira 690% orang Jungko. Saya aja yang hitam. Tapi malah gampang, mana pendetanya yang hitam. Boksu tidak bokek, banyak cuan di sana. Ada cuan hin, cuan an, cuan bi. Nah, jadi maksud saya Bapak sekalian, ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagaimana Paulus mengajak kepada kita supaya kita berada dalam kehendak Tuhan. Sejak semula Tuhan menginginkan kita di dalam hidup keberkatan. Jangan lupa keberkatan tidak sama dengan sandang, pangan, papan. Anda yang tahu Indonesia, siapa orang-orang yang korupsi? Pejabat yang sudah kaya raya. Mereka bahagia? Tidak. Maka korupsi. Ya, korupsi. Paulus keluar masuk penjara, digebuki. Sering tidak makan, makan pun rebutan dengan tikus. Dia berkata apa? Saya ulang-ulang ini. Tubuhku semakin merosot, tetapi batinnya aku terangkat. Kenapa? Menyaksikan yang abadi. Ada sukacita. Kenapa? Aku memiliki harapan. Hidup merupakan perjalanan menuju kekekalan. Yang sementara ini hanyalah merupakan sesuatu perjalanan yang harus kita perjuangkan. Perjuangkan untuk apa? Masa depan yang Tuhan berikan kepada kita. Paulus memberi kita cara untuk mengungkapkan rasa syukur, mengucapkan rasa syukur. Dia mengatakan untuk bergembira karena itulah cara kita mengungkapkannya rasa terima kasih. Nah, Ibu Bapak, penting sekali. Itu sebabnya kita akan melihat bagaimana gratitude, rasa syukur. Berarti ucapan terima kasih, penghargaan dan kebaikan. Jadi ketika Paulus berkata, tunjukkan sikap sukacita, dia mengatakan ini tidak seburuk yang kita pikirkan. Kenapa? Paulus yang tadi sudah saya katakan, dalam keadaan situasi yang tidak menentu, masa depan hidupnya yang berada di tiang gantungan, tapi karena dia hidup dengan Tuhan, tidak merasa bahwa itu merupakan sesuatu yang buruk. Saya sudah sering bersaksi di sini ketika saya menjadi Kristen,
hidup enggan mati nggak mau, ya, di kota Bandung, tidur di lantai, jual permen, jual lemper, jadi babu. Babu di Indonesia beda dengan babu di sini. Ya. Pakaian nggak ganti, menjadi masuk di seminari di Semarang, bukan koper yang ditenteng, tapi pakaian dibungkus kertas koran. Siang kuliah malam ngepel, melantai sebetulnya ya, ngepel. Wisuda sarjana teologi melayani sebuah gereja kecil, anggotanya 25, gajinya 3.000 kalau sudah 2 minggu, doanya banter supaya jemaat dengar pendeta nggak punya beras, kira-kira begitu. Ya. Sudah pernah saya katakan, menikah, istri hamil 3 kali hampir keguguran, kenapa? Kurang makan. Tapi anak itu lahir ganteng, lebih ganteng daripada yang bicara. Sekarang ambil doktor di Dallas. Gak ada alasan untuk give up, never give up. Karena apa? Hidup ini merupakan kehendak Tuhan. Kita lahir, hidup gak bisa memilih. Waktu lahir pilih mamai, pilih papai, pilih sukunya, pilih kaya miskin, enggak kan? Kita lahir sebagaimana orang tua kita, sebagaimana etnis kita, sebagaimana kondisi kita. Bukannya Allah tidak adil, keadilan Allah bukan terletak kepada bentuk fisik, tetapi bentuk batiniah yang adalah menjadi penentu di hidup di masa-masa yang akan datang, ya, yang akan datang. Nah, Ibu Bapak, bila ada hal-hal yang menimbulkan kesulitan masalah, ya, kemarin saya tinggal di sebuah rumah, ini ada seorang ibu dari Surabaya mengeluh, Pak Pendeta, mbok saya didoakan. Kenapa? Saya itu lagi sulit, susah. Yang membuat susah bukan orang biasa, bahkan orang Kristen, bahkan majelis. Saya bilang percaya Yesus, sudah percaya tetapi tetap saja sengsara. Ibu Bapak, ada seorang anak, katakan kelas SMA, hari besok akan piknik ke sebuah tempat, tetapi ternyata dia bangunnya terlambat. Orang tuanya lupa. Ketika dia mengejar ke sekolahan, bisnya sudah berangkat. Dia pulang nangis, menyesal, kecewa. 3 jam kemudian mendengar bis yang ditumpangi teman-temannya kecelakaan. Anak ini berubah sikap. Saudara, kadang-kadang kita tidak mengerti. Mengapa ada kesulitan, mengapa ada kesusahan, mengapa ada berbagai hal yang tidak menyenangkan. Ada pembentukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, ya, yang percaya. Membingkai ulang, artinya mengkaji ulang, melihat kembali masalah dengan unsur syukur. Ya. Membingkai ulang keadaan sulit dari sudut pandang syukur, daripada mengeluh tentang apa yang terjadi. Ketika kita mulai melakukan itu, sungguh menakjubkan bagaimana cahaya masuk dalam jiwa kita. Penerangan muncul di benak kita, memahami yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Mulai merasakan, menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Yeremia 29 ayat 11 yang sudah hafal. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kejahatan, rancangan yang tidak menyenangkan, tetapi hari depan yang penuh harapan. Yeremia, nabi yang tidak pernah berhasil,
Jangankan orang luar, bangsanya sendiri pun tidak mau menerima dia. Ya. Dia satu-satunya nabi yang secara matematis tidak ada hasilnya. Tetapi dia termasuk nabi besar. Kenapa? Setia. Bukan hasil secara matematis. Tetapi kesetiaan di Bapak, saudara sekalian, adalah yang menjelaskan kepada kita betapapun Yeremia mengalami sesuatu dalam hidupnya yang hasilnya apa? Hasilnya kitab ratapan, menangis. Nabi Yeremia, hasilnya meratap. Tetapi Yeremia sebagai nabi yang besar, karena ketekunan kesetiaannya dan hidup seturut dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia tetap melakukan apa yang harus dilakukan di dalam kehidupannya, Dan itulah sebabnya Ibu Bapak sekalian, penting sekali buat kita untuk hidup di dalam kehidupan yang seperti itu. Bagaimana memupuk rasa syukur? Dalam Kolose 3, 15-17 memberi beberapa jawaban atas pertanyaan itu. Ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh gereja. Saudara jangan lupa, saudara harus menjadi anggota gereja dan setia di gereja, apapun gereja itu, ya, gereja itu. Dan bersyukurlah. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, sambil, saya putus-putus itu ya, mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapa kita. Menghargai apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita. Pikirkan tentang tindakan baik yang telah dilakukan untuk kita. Kita tidak berada di tempat sekarang sendirian. Anda hidup dalam apa itu? Kesejahteraan, kebahagiaan, dan keberkatan dari Tuhan. Tapi seringkali kita tidak mengucap syukur. Saya pernah katakan di sini, berapa duit Anda harus membayar listrik ini? Seandainya Tuhan menarik rekening matahari kepada saudara, berapa duit harus dibayar? Enggak pernah narik. COVID-19 baru berlalu, oksigen begitu mahal. Saudara menghirup udara hari lepas hari enggak pernah bayar juga, enggak mengucap syukur. Apa? Ibu Bapak, penting sekali. Keberadaan saudara dan saya, Ibu Bapak, tidak sendirian. Tidak sendirian. Saya dengan Pastor Yongki menjadi sahabat sekarang, tapi dulu nggak pernah kenal, nggak tahu. Saya pernah di New York 8 tahun, tetapi enggak terlalu akrab. Baru sekarang akrab. Saya sudah melayani menjadi pendeta di gereja perintisan, gereja yang mandiri, bahkan gereja besar, menjadi dosen, menjadi ketua sinode. Tentu saja melakukan berbagai kegiatan. Tapi kadang-kadang saya berpikir, kenapa ya orang-orang yang tak tolong itu surat pernyataan terima kasih selamat Natal pun tidak. Tidak. Ternyata Pastor Yongki yang dikirim kepada saya. Setiap saya pulang ke Indonesia ada candy di tas saya. Belum lagi ada patah. Pak Kuang tahu patah itu. Patah itu kilbi. Kilbi itu sikil babi. Itu di restoran Filipina paling enak itu. Bukan di global buffet ya, bukan. Nah, saudara, mungkin tidak orang secara langsung yang Anda bantu memberikan kembali bantuan. Mungkin orang lain. Siapkan. Itulah sebabnya jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena saatnya akan datang. Tuhan
akan mengirimkan itu kepada kita. Oleh karena itu, barang siapa menabur sedikit, menuai sedikit. Yang menabur banyak akan menuai banyak. Jadi berapa banyak Anda menabur menentukan berapa banyak Anda akan menuai. Termasuk kegiatan kita, kesetiaan kita, kehidupan kita kepada Tuhan. Oleh karena itulah Bapak sekalian, ingat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup Anda. Sampai sekarang. Kesehatan, keluarga, pekerjaan, berbagai hal yang terjadi. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, tadi sudah saya katakan, anak kami 5, semuanya Tuhan berkati dan 3 di Amerika itu semua dapat beasiswa. Saya dulu juga. Padahal Inggrisnya yang paling lancar hanya I love you waktu itu ya. Tapi bisa lulus 2 master. I love you. Enggak ada laptop, mesin ketik tek-tek tahun 70-an 9. Tuhan ajaib. Karena apa? Kita diciptakan secara ajaib. Ketika di perut, di kandungan orang tua kita. Dia seperti menenun. Saudara tahu orang menenun? Begitu teliti, begitu melihat, memperhatikan. Tuhan menenun dalam kandungan ibu kita. Teliti. Kita spesial. Tidak pernah ada 2 orang yang sama di dalam dunia ini walaupun kembar. Ya, pernah saya katakan kan, saya pernah memberkati 2 wanita kembar di Jakarta. Saya bilang ini gawat ini, nanti kalau keliru. Saya bilang kasih namamu. Lalu saya tanya calon suaminya, Mas, pernah keliru enggak? Enggak Pak, kenapa? Baunya beda Pak. Itu terjadi betul ya? Enggak ada. Itu sebabnya apa? Kita ini spesial, khusus. Sebagai pribadi yang Tuhan ciptakan. Tuhan bentuk, Tuhan jadikan kita sebagai orang-orang yang khusus. Yang kedua, melalui pelayanan. Apakah kita tahu talenta dan karunia yang Tuhan berikan? Apa yang telah kita perbuat dengan kepercayaan tersebut? Ibu Bapak, Anda lahir dengan keistimewaan talenta dibawa sejak lahir dan karunia diberikan pada waktu saudara menjadi Kristen. Secara alamiah saya ini pendiam. Anak saya pun kumpul dengan saya mungkin bosan. Ya, kecuali istri saya. Saya tidak punya talenta yang lain kecuali ngomong pun dulu tidak ya. Pertama kali saya diminta renungan oleh pendeta saya sudah lulus SMA, supaya bulan depan nanti renungan baik pendeta. Bahannya ini, hari Rabu hanya jam doa, persekutuan doa, nyanyi dimulai, lalu saatnya saya maju renungan, saya sudah sampaikan semuanya hanya 5 menit. Selesai. Padahal waktunya 15 menit. Pertama kali diminta berdoa keringat dingin keluar. Bapa kami dalam surga ngomong apa lagi ya? Amin. Itu yang saya bisa. Pendeta berkhotbah mengajar itu karunia saya. Saya nggak bisa main piano, main di atas piano bisa, tapi main piano nggak bisa. Ya. Tuhan berikan karunia buat Anda. Untuk apa? Untuk melengkapi, untuk menjadikan saudara bertumbuh, menyaksikan bagaimana Tuhan yang ajaib itu akan memakai saudara. Membangun tubuh Kristus, gereja. Talenta saudara bisa dikembangkan. Karunia saudara adalah merupakan bagian yang sangat-sangat penting. Ya. Pikirkan, coba bayangkan. Kalau seandainya tangan ini tidak berguna, tidak melakukan kegiatannya, apa yang terjadi? Ya, yang lain harus kerja keras. Anda masuk dalam bagian tubuh Kristus kalau saudara tidak berbuat apa-apa. Artinya orang lain harus menanggung itu. Tetapi masalahnya saudara akan kehilangan manfaat.
kehilangan sejahtera, kehilangan damai, kehilangan berkat, kehilangan berbagai hal yang baik dari Tuhan karena saudara tidak berbuat apa-apa. Itu sebabnya demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Masing-masing saudara dan saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau gereja bisa ikut suami, ikut istri. Tapi ke surga nggak bisa boncengan. Sendiri, tanggung jawab. Anda di hadapan Tuhan akan mempertanggungjawabkan hidup Anda, karunia Anda, talenta saudara. Akankah Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia, dan dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Saudara tidak akan pernah merasakan keajaiban, mujizat, hal-hal yang besar dari Tuhan kalau Anda tidak setia dengan perkara-perkara kecil yang dipercayakan kepada saudara. Ya, Pak Saudara, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini dikatakan kepada yang talenta 5 dan talenta 2. Tidak ada perbedaan. Tidak peduli besar atau kecil karunia talenta, tapi yang menjadi penting adalah bagaimana seseorang setia dan Tuhan memberi sambutan yang sama. Tetapi kepada dia yang tidak, atau dia akan mengatakan, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Apa keistimewaannya orang malas? Banyak alasan. Banyak alasan. Kenapa enggak gereja? Oh ini. Kenapa enggak itu. Itu orang malas biasanya kalau banyak alasan. Ya. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam apa itu? Kegelapan dan api dan menimbulkan kertak gigi yang menjelaskan itu kengerian yang luar biasa. Orang ini orang tidak percaya, walaupun mungkin berada dalam persekutuan. Karena apa? Tidak melakukan apa-apa. Tidak mendayagunakan mungkin karunia yang diberikan. Dan itu dampak yang terjadi, ya, yang terjadi. Itulah sebabnya Bapak sekalian, power of gratitude, kuasa ucapan syukur akan menjadikan kita melambung. Apapun yang terjadi, kita hidup di dalam Tuhan. Jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah. Rasa syukur itu membuat kehidupan kita tetap nyaman. Sekalipun kita harus berhadapan dengan berbagai kesulitan yang menekan. Kebahagiaan, keterberkatan yang kata kerja itu bukan berasal dari dunia, melainkan dari Allah, sebab Dia memelihara kehidupan kita dengan kemurahan dan kasih setianya. Akankah saudara melakukan? Akankah saudara mengharapkan kebahagiaan, keterberkatan? If you nothing to do, Anda tidak akan merasakan apa-apa. Ya, dulu sudah saya katakan, you know, you understand, but without doing is nothing. Anda tahu Alkitab, Anda mengerti Alkitab, kalau Anda tidak melakukan, tidak ada apa-apanya. Anda buang-buang waktu. Tuhan memberikan kita kebahagiaan, kesukacitaan melalui syukur kita. Maka keterberkatan itu terjadi dalam hidup kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih mengingatkan kami betapa ajaib kuasa power of gratitude yang sesungguhnya menaikkan, meningkatkan, menjadikan kami hidup penuh dengan keterberkatan, penuh sukacita, karena itu datang dan berasal daripada Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau sering kami tidak hidup dalam iman penyerahan kepadamu. Biarlah kami membaktikan hidup kami, mempercayakan hidup kami kepadamu.
sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.